Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Jack Miller telah menerima dukungan besar dari KTM, meski timnya mengklaim dia terganggu karena istrinya menjalani proses kehamilan sampai kelahiran. Musim pertama Miller bersama pabrikan Austria itu hanya menghasilkan satu podium Grand Prix MotoGP. Ia kalah secara meyakinkan dari rekan satu timnya, Brad Binder. Bersamaan dengan kabar tersebut, tak sedikit yang mempertanyakan keputusan KTM tak menggantinya dengan Pedro Acosta. Pembalap muda berbakat itu justru dipromosikan ke Tech 3 Gas menggantikan Pol Espargaro. Alih-alih di Depak, Miller justru mendapatkan dukungan penuh dari KTM atas posisinya di tim pabrikan. Sebaliknya, Pit Beirer menyayangkan jika ada yang mempertanyakan posisi Miller, karena Jack telah membuat KTM lebih baik. Dia juga menganggap membuka cara baru bagi KTM melalui cara kerjanya dan cara Miller menyetel motor. Pit Beirer menyebutkan pembalap Australia itu tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaan hasil pengembangannya sendiri karena dia hanya terganggu pada musim panas lalu. MotoGP 2024 memang baru dimulai Maret mendatang, tapi rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo sudah lempar handuk dari perebutan gelar juara dunia. Fabio Quartararo tidak yakin Yamaha YZR M1 bisa kembali menjadi penantang gelar juara tahun ini. Menurut rider berjuluk El Diablo ini, Yamaha masih perlu melakukan banyak perbaikan. Yamaha hancur lebur di edisi MotoGP 2023. Pabrikan asal Iwata Jepang itu meraih rekor buruk dengan tidak mencatatkan satu kemenangan pun dari 21 seri MotoGP 2023 yang diselenggarakan. Ini merupakan rekor buruk yang pertama kali dicatatkan Yamaha sejak MotoGP 2003. Sebagai langkah pembenahan, pada MotoGP 2024, Yamaha banyak mempekerjakan tenaga-tenaga ahli dari Eropa. Yamaha telah merekrut dua insinyur Ducati, Marco Nicotra dan Massimo Bartolini. Mereka juga merekrut pembalap LCR Honda Alex Rins untuk menggantikan Franco Morbidelli yang tampil buruk dalam beberapa musim terakhir. Kendati cukup terkesan dengan reorganisasi yang dilakukan pabrikan Garbutala, Quartararo tidak yakin motor Yamaha YZR M1 bisa langsung bersaing memperebutkan gelar MotoGP dengan pasukan Ducati. Masih banyak yang tidak tahu bahwa Jorge Martin pernah dituntut KTM untuk membayar uang ganti rugi senilai 17M. Peristiwa tersebut terjadi beberapa tahun silam saat Jorge Martin baru saja memastikan statusnya sebagai pembalap MotoGP bersama tim Pramac Racing Ducati untuk MotoGP 2021. Bagi yang ingat, sebelumnya Jorge Martin sempat menjadi pembalap binaan KTM saat masih balapan di kelas Moto2 sejak 2019 silam. Saat itu KTM punya rencana tersendiri untuk Martinator, yakni membawanya ke kelas Premier sebagai pengendara RC16. Sayangnya, meski memiliki kontrak sah dengan opsi dan klausel tertentu, Martin memilih membelot ke Ducati untuk debut di MotoGP 2021. Namun karena hal itulah, Martin menerima tuntutan ganti rugi dari KTM yang nilainya mencapai hampir 1 juta euro atau senilai 17 miliar rupiah. Pada akhirnya, Martin sendirilah yang harus merelakan sebagian bonus gajinya dari KTM untuk menutup tuntutan dari KTM juga. Kendati demikian, pembalap asal Madrid Spanyol ini sama sekali tidak menyesal karena pilihan bergabung dengan Ducati masih jauh lebih baik daripada debut dengan KTM. Pembalap Pramac Racing Jorge Martin paham betul bahwa Marc Marquez akan menjadi ancaman besar baginya. Marc Marquez melewati musim 2023 dengan penuh kesulitan. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tak bisa tampil kompetitif dan mengalami sederet crash. Motor yang kurang kompetitif ditengarai menjadi faktor utama sang mantan juara dunia terjebak dalam situasi sulit. Di tengah kondisi itu, Marquez akhirnya memutuskan kontrak kerjasamanya dengan Honda yang sejatinya masih tersisa 1 tahun. Marquez memutuskan pindah ke tim satelit Ducati, Gresini Racing, untuk mendapatkan motor yang lebih kompetitif. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati tentu membuat para rivalnya waspada, termasuk Jorge Martin. Martin menyadari bahwa Marquez mungkin akan menjadi ancaman yang besar baginya. Tapi ia tak masalah dengan hal tersebut. Baginya keberadaan Marc Marquez di Ducati adalah tambahan motivasi untuknya. Terlepas dari komentarnya soal bergabungnya Marquez ke Ducati, Jorge Martin juga mengatakan The Baby Alien kemungkinan besar mendapatkan keuntungan di awal musim. Mengingat Marquez akan menggunakan motor edisi musim 2023 atau setahun lebih lawas dari tim pabrikan, sehingga semuanya telah siap.
Brad Binder belum meraih kemenangan lagi sejak kemenangannya yang mengesankan dengan ban slick di tengah hujan lebat di GP Austria 2021. Namun berada di peringkat 4 secara keseluruhan, pembalap pabrikan Red Bull KTM itu menjadi pembalap non-Ducati terbaik di MotoGP 2023. Rider berusia 28 tahun itu memenangi 2 sprint di Las Termas dan Jerez, dan dia meraih 5 podium pada balapan jarak penuh tahun lalu. BTW, musim lalu Pol Espargaro mengungkapkan bahwa setelah comeback, dia menemukan motor yang sama sekali berbeda dari sebelum mengalami cedera di Portimao. Rider gas-gas Tech 3 itu menjelaskan bahwa pengembangannya mengarah pada motor yang lebih panjang dan lebih tinggi, yang terdengar seperti bentuk Ducati Desmos edisi GP. Dengan konfigurasi ini, Brad Binder jelas telah mengambil langkah maju. Casey Stoner mengecam strategi Ducati yang menurunkan 8 motor di lintasan, sehingga mendominasi MotoGP. Pembalap Australia ini tidak suka dengan strategi menghalalkan segala cara demi juara. Pendiam, tetapi juga lugas, karakter yang kadang membuat Casey Stoner tidak selalu dihargai. Namun, kemampuan membalapnya lebih diakui banyak orang. Pembalap Australia itu tetap berada di hati banyak penggemar berkat raihan 2 title bersama Ducati pada 2007 dan Honda di 2011, sebelum akhirnya memutuskan pensiun dini. Jauh dari lintasan sebagai pembalap, tetapi selalu hadir sebagai konsultan Ducati pada acara-acara tertentu atau sebagai penggemar balap yang sederhana. Justru hal inilah yang mendorongnya untuk gantung helm. Hubungannya dengan ketenaran selalu sulit, dan ia menceritakan hal ini dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. MotoGP saat ini sangat berbeda dengan apa yang dialami Stoner. Hanya dalam waktu lebih dari 1 dasawarsa, kejuaraan ini telah mengalami metamorfosis. Perubahan di MotoGP tidak hanya dari segi generasi, tetapi juga teknologi. Mereka yang dulunya merupakan merek dominan, kini dituntut untuk mengejar ketertinggalan. Saat ini, tolak ukurnya adalah Ducati. Ya, Ducati yang dibawa Stoner ke puncak dunia pada 2007. Namun kemudian kesulitan menemukan kecepatan untuk menjadi pemenang lagi. Kisah tentang pabrik Borgo Panigale adalah kisah tentang kelahiran kembali, tetapi dengan beberapa bayang-bayang seperti yang diungkapkan Stoner. Kata-kata yang sangat kasar dari Stoner yang bagaimanapun juga hanya merupakan pembuka dari serangan yang sebenarnya. Kritik utama sang juara dunia 2 kali terhadap Ducati adalah manajemen tim dan pembalap di kejuaraan. Memiliki 8 motor di lintasan telah menjadi kekuatan dan keuntungan besar bagi pabrikan Borgo Panigale. Tetapi, pembalap Australia itu tidak melihatnya secara positif. General Manager Ducati Pablo Chiabatti sadar bahwa tantangan timnya di musim 2024 akan berat. Bukan cuma karena pesaing, internal pun bakal bergelora karena diisi Francisco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez. Dia mengaku Marquez, Bagnaia, dan Martin adalah sosok-sosok dengan kepribadian yang kuat. Hal ini tentu akan membuat manajemen Ducati harus memutar otak bagaimana caranya menyeimbangkan situasi di tim. Chiabatti berujar Marquez berpeluang menjadi protagonis Ducati di musim 2024. Senyum lebarnya saat melakoni tes di Valencia jadi pertanda bahwa ada rasa puas yang dia rasakan usai mengendarai Ducati. Terlepas dari banyaknya bintang di Ducati musim depan, Chiabatti mengaku penilaian tetap akan dilakukan secara adil. Hal itu seiring dengan kontrak para pembalap yang akan habis selepas musim 2024. Fabio Di Giannantonio mengaku sulit percaya bahwa kini Valentino Rossi merupakan bosnya. Seperti yang diketahui, Digia membela skuad Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team di MotoGP 2024. Ia pun mengaku sangat menghormati The Doctor. Nasib Digia sempat terkatung-katung usai tempatnya di Gresini Racing diambil alih oleh Marc Marquez. Namun usai mengakhiri musim 2023 dengan podium dan kemenangan, Di Giannantonio digaet oleh VR46 Racing Team untuk jadi pengganti Luca Marini yang pindah ke Repsol Honda. Alhasil, untuk pertama kali VR46 Racing Team memberikan kontrak penuh kepada seorang rider non-akademi.